Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doa kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Maya, silakan. Mari kawan-kawan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat. Ibu sudah share link absen ya di Google Classroom. Sudah diisi semua ya. Ini siapa yang belum ngisi nih? Sudah, Bu. Oke, minggu lalu kita sudah bahas tentang pengertian kota. Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Yuk, satu orang bantu Ibu. Masih, Bu. Oke, silakan Arif. Menurut Profesor Bintarto, kota adalah sistem kehidupan manusia yang dapat ditandai oleh strata sosial. Oke, terima kasih Arif. Berarti Arif ini masih ingat ya materi minggu lalu tentang pengertian kota. Oke, minggu ini kita akan bahas tentang struktur ruang kota dengan KD yang masih sama seperti minggu lalu. Oke, motivasi untuk hari ini, jangan takut melangkah karena jarak 1000 mil dimulai dari satu langkah. Diambil dari seorang anonim. Ya, jadi untuk kalian semua, jangan pernah takut untuk melangkah ya nak ya, untuk gapai mimpi kalian. Karena 1000 mil itu tuh dimulai dari satu langkah kecil kalian. Iya, Bu. KD yang akan kita capai yaitu KD 3.2 dan KD 4.2, yaitu menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. 4.2 membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat menemukan potensi kota, menafsirkan struktur ruang kota, membuat makalah tentang usaha-usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Nah, anak-anak, sebelum Ibu jelaskan materi, kita tonton videonya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah di kelas kota yang menggambarkan sistem yang menjelaskan tentang struktur sentris ini. Teori sektor yang nomor 3 adalah teori inti ganda. Oke anak-anak, sudah lebih paham ya tadi setelah nonton cuplikan video. Oke, sekarang Ibu jelasin materi tentang struktur ruang kota. Iya Bu, paham. Iya, Bu. Abu. Iya, Bu. Paham. Oke, struktur ruang kota. Struktur ruang kota itu terdiri dari potensi kota. Potensi kota ada 4, potensi ekonomi, potensi sosial, potensi budaya, dan potensi politik. Lahan pertanian di kota itu terbatas. Jadi potensi ekonomi kota itu berorientasi pada sektor non-agraris. Sedang yang kedua ada potensi sosial. Aspek sosial itu terkait tingkat kesejahteraan penduduk, seperti misal kesehatan, pendidikan, pendapatan. Nah, untuk potensi budaya, adanya sarana kesenian maupun pendidikan itu dapat memberikan gairah hidup bagi warga kota. Yang terakhir, potensi politik, adanya aparatur kota yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat. Nah, ini lembaga politik maupun partai politik. Oke, selanjutnya jenis kegiatan ekonomi di kota itu pada dasarnya terdiri atas kegiatan ekonomi dasar atau basic activities dan kegiatan ekonomi bukan dasar atau non-basic activities. Untuk ekonomi dasar ini yang membuat dan menyalurkan barang dan jasa untuk keperluan luar kota atau disebut ekspor.
Sedangkan yang ekonomi bukan dasar itu yang memproduksi dan mendistribusi barang dan jasa untuk keperluan penduduk kota sendiri. Nah, menurut beberapa pakar, teori struktur keruangan kota itu dibagi jadi 5. Ada teori konsentris, teori sektoral, teori inti ganda, terus teori konsektoral tipe Eropa, teori konsektoral tipe Amerika Latin. Oke anak-anak, nah kalau dilihat dari gambar nih, udah selesai kan penjelasan dari Ibu? Kalau ngeliat gambar ini, menurut kalian nih, ini termasuk wilayah permukiman dengan teori apa sih? Iya, Bu. Itu merupakan gambar dari konsentris, Bu. Nah, tepat sekali Nisa. Berarti sudah paham semua ya materi ini ya. Tadi dari penjelasan Ibu, dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Oke anak-anak, selesai ya. Setelah ini kalian Ibu bagi kelompok, kita diskusi di Google Classroom. Setelah selesai diskusi, nanti kita kembali lagi ke Google Meet ya untuk diskusi. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sudah selesai ya tadi diskusi kita di Google Classroom. Sudah mencapai mufakat ya anak-anak ya. Oke, untuk kali ini siapa nih yang mau maju duluan untuk presentasi? Yuk, kelompok berapa? Ngambil contoh dari kota Bandar Lampung. Bandar Lampung di luas 192,96 km. 303 unit SD, 130 unit SMP, 95 unit SMA, dan 17 unit pendidikan tingkat tinggi. Fasilitas kesehatan yang memadai dan jaringan jalan dan penyusunan kota difokuskan kepada pusat. Untuk kelompok 1, saya mau bertanya, kabupaten disebut kota nggak sih? Saya perwakilan kelompok 1, kabupaten bisa disebut kota jika memenuhi unsur-unsur kota. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya dan untuk Melda atas pertanyaannya. Oke, sampai sini ya pelajaran geografi. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Widya. Bu, kenapa sih kota lebih cepat berkembang daripada desa? Kan desa juga udah ada industri dan lain-lain. Ya, kenapa kota lebih cepat perkembangannya dibanding wilayah desa? Kota memiliki beragam lapangan pekerjaan, jadi mendukung kegiatan ekonomi di sana. Jadi daripada di desa, banyakkan di kota. Kedua, kota memiliki tenaga kerja dengan pendidikan tinggi. Oke, selesai ya pelajaran kita hari ini. Yuk kita sama-sama simpulin nih. Ada yang bisa bantu Ibu nggak buat bikin kesimpulan pelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulannya adalah kota memiliki potensi-potensi yang menuju kemajuannya, yaitu potensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Terdapat 5 teori tentang perkembangan kota, yaitu teori konsentris. Baik, terima kasih Dea atas kesimpulannya. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, silakan. Siapa yang mau pimpin doa? Ketua kelas, Maya? Saya, Bu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.